Jika teman kantor atau teman kuliah wajahnya terlihat cerah, berseri-seri dan murah senyum di Senin pagi, maka dipastikan dia adalah seorang tifosi. Fans Ferrari full senyum dengan Lewis Hamilton yang akhirnya memutus penantiannya untuk meraih kemenangan perdana bersama Ferrari. Setelah berbagai usaha serta sulitnya adaptasi tahun lalu, musim ini memang jadi pembuktian Hamilton apabila kepindahannya ke Ferrari bukanlah sekedar mengejar uang atau nama besar saja. Pembalap berusia 41 tahun ini sentuh garis finish di urutan terdepan pada GP Barcelona dengan jarak nyaris 20 detik dari George Russell yang ada di belakangnya. Kemenangan pertamanya bagi skuad Maranello ini juga seolah-olah seperti deja vu 30 tahun yang lalu, di mana kemenangan pertama Michael Schumacher bersama kuda jingkrak juga datang di sirkuit yang sama dan jadi momen katalis kebangkitan Ferrari yang dilanda krisis bertahun-tahun. Hamilton memang sedang berada dalam tren positif atau sedang on fire dalam 3 balapan terakhir, di mana ia meraih 3 podium secara beruntun, yang salah satunya adalah kemenangan kemarin. Dia juga jadi pembalap dengan perolehan poin terbanyak sejak GP Kanada, serta menjaga catatan 100% poinnya sejak Australia, yang membuat Hamilton sekarang menghuni posisi kedua di klasemen sementara. GP Barcelona kemarin juga merupakan momen kali pertama rentetan kemenangan Mercedes berhasil diputus, dan sepertinya tidak ada yang lebih indah selain Ferrari yang melakukannya. Yang harus digarisbawahi adalah keberhasilan Ferrari memutus dominasi Mercedes bukanlah semata-mata karena keberuntungan timing virtual safety car saja, tapi performa mereka sepanjang akhir pekan serta eksekusi strategi yang jitu merupakan faktor utama yang membuat Hamilton punya peluang besar untuk curi kemenangan. Suhu trek yang sangat panas dan degradasi ban yang tinggi membuat balapan berlangsung dengan permainan strategi yang sangat seru untuk dinikmati, dan Ferrari berhasil eksekusi strategi jitunya dengan sempurna. Begitu mengetahui jika Lewis Hamilton memakai ban soft untuk start ketika duo Mercedes dan mayoritas pembalap memilih ban medium, kami langsung tahu apabila Ferrari akan bermain agresif. Strategi yang dipakai pada dasarnya mirip seperti Max Verstappen tahun lalu, di mana dia juga main agresif dengan pakai soft saat start. Kemudian pit stop lebih awal untuk incar undercut dan curi track position dari duo McLaren. Strategi itu nyaris berhasil musim lalu, andaikan timing safety car-nya lebih tepat. Strategi serupa dilancarkan Ferrari bagi Lewis Hamilton untuk melawan duo Mercedes pada balapan kemarin. Lap pembuka memang Lewis gagal manfaatkan grip ban soft untuk curi posisi terdepan dari Russell. Namun target sebenarnya pada stint pembuka adalah bertahan selama mungkin, sampai pit stop window tiba. Hamilton berhasil memakai ban soft itu selama 11 lap, dan bisa menjaga jarak dari Kimi Antonelli di belakangnya dengan baik. Momen krusial Ferrari adalah ketika mereka berani ambil inisiatif untuk panggil Hamilton yang jadi pembalap pertama yang masuk pit pada balapan kemarin. Fase pertama strategi ini adalah Hamilton harus pit stop cepat untuk melancarkan undercut kepada Russell, mengingat degradasi ban di Catalunya sangat tinggi dan rebut track position sebagai pimpinan balapan. Tahu jika Ferrari sedang bermain agresif, Mercedes sigap bereaksi dengan Russell yang masuk pit pada lap berikutnya untuk cegah Hamilton lakukan undercut. Untungnya Ferrari punya rencana cadangan dan konfirmasi kepada Hamilton kalau mereka akan eksekusi plan C yang dikatakan di radio. Plan C ini adalah 3 kali pit stop dengan manfaatkan kecepatan dengan usia ban yang lebih baru pada stint terakhir nanti. Timing pit stop kedua Hamilton juga sangat tepat, karena ada di saat jaraknya ke Russell mulai menipis, dan Antonelli juga mendekat di belakangnya. Diberikan ban medium untuk stint kedua, target Hamilton adalah push sekeras mungkin, yang fungsinya selain untuk undercut ke Russell, namun juga untuk menjebak duo Mercedes, apakah mereka akan ikut strategi 3 kali pit stop atau bertahan dengan 2 kali pit. Jika ikut 3 kali pit stop, maka Mercedes akan terkena undercut dan kehilangan track position dari Hamilton. Dan jika bertahan 2 kali pit, maka akan kehilangan track position pada awal stint kedua, namun punya kendali lebih kuat pada fase akhir balapan untuk menahan laju Hamilton dengan ban baru. Mercedes sudah tepat dengan bertahan dengan 2 kali pit stop, namun ada 2 momen yang membuat mereka kalah dari Hamilton. Pertama adalah Russell dan Antonelli malah saling sikut di track yang otomatis menguntungkan Hamilton untuk membuatnya bisa pangkas gap lebih banyak di awal stint kedua. Lalu kemudian setelah Hamilton sukses lakukan undercut, virtual safety car muncul ketika mobil Fernando Alonso alami trouble. Bagaikan asi sekelas Kevin De Bruyne kepada Sergio Aguero, trouble mobil Alonso yang memicu VSC ini kemudian dimanfaatkan oleh Hamilton untuk dapatkan pit stop gratisan. Rezeki memang tidak kemana, dan Hamilton berhasil curi pimpinan lomba yang kemudian ngacir tidak terkejar sampai balapan tuntas. Selama 24 lap, dengan keunggulan usia ban yang lebih muda 5 lap dari duo Mercedes, Hamilton terus-menerus cetak lap yang cepat, sampai-sampai gapnya melebar di angka 15 detikan.
Memang faktor VSC adalah katalis keberuntungan dalam kemenangan pertama Hamilton bersama Ferrari. Namun faktor eksekusi strategi yang jitu, performa gacor SF26 dan Hamilton di Catalunya berhasil menempatkannya ke posisi terbaik saat keberuntungan itu tiba. Kombinasi itu membuat kecepatan Hamilton seperti masa jayanya, yang sekali lagi membuktikan bahwa dia belum habis. Saat naik podium, Hamilton sendiri ditemani oleh Carlo Santi yang ditunjuk sebagai race engineer barunya, menggantikan Riccardo Adami. Hamilton menjulukinya sebagai Bono versi Italia, yang terlihat dengan komunikasi keduanya yang sangat positif, dengan flow pembagian informasi yang efisien, serta Santi yang bisa berikan dorongan, dan apresiasi kepada Hamilton setiap kali dia push. Ferrari sempurna, Hamilton menggila, Ferrari berkuasa di Catalunya. Podium runner-up sendiri dihuni oleh George Russell, yang akhirnya memutus rentetan hasil negatifnya dengan kunci pole position saat kualifikasi dan kembali naik podium. Walaupun jalannya balapan tak seperti yang ia harapkan dengan kesulitan di fase pertengahan race dan degradasi ban yang sempat kena salib oleh Antonelli di akhir, tapi podium adalah momentum yang ia butuhkan untuk bisa fight back dalam perebutan gelar. Apalagi rekan setimnya Kimi Antonelli akhirnya mendapat giliran dari buruknya reliabilitas mesin Mercedes di regulasi baru. Setelah duel dengan Russell dan menyalipnya sebelum tikungan pertama, mobil Antonelli mendadak melambat di exit tikungan 6 dan kemudian mogok di pinggir trek. Mercedes menduga masalah Antonelli disebabkan oleh problem di aspek kelistrikan, dan itu membuka angin segar bagi Hamilton serta Russell yang bisa memangkas gapnya di klasemen sementara. Performa Ferrari yang meningkat dengan upgrade aero jor-joran di sayap depan, sidepod, dan floor di Catalunya sudah sepatutnya membuat Mercedes ketar-ketir. Apalagi dengan upgrade mesin hasil ADUO yang akan datang dalam waktu dekat, itu bakal menempatkan Ferrari ke posisi yang sangat ideal dengan keunggulan sasis dan aero SF26 saat ini. Dengan gagal finishnya Antonelli, otomatis Lando Norris mendapatkan durian runtuh dengan akhirnya bisa naik podium lagi musim ini di GP Barcelona. Kecepatan Norris sebenarnya tidak buruk-buruk amat karena dia mampu berikan ancaman ke Mercedes sejak pertengahan balapan dan bisa jaga jarak dengan zona podium. Hanya saja memang McLaren punya sejumlah limitasi yang membuat mereka tak bisa berbuat banyak di hadapan Mercedes, seperti Oscar Piastri yang cuma bisa finish di urutan kelima dan terpaut jauh dari rekan setimnya. Posisi keempat ada Max Verstappen yang tidak bisa berbuat banyak sepanjang balapan, di mana dia finish 17 detik di belakang Norris. Rekan setim Verstappen, Isaac Hadjar, sempat tercecer ke posisi 15 karena start yang lambat. Namun dia berhasil salip satu persatu pembalap di depannya dengan manuver yang ciamik untuk bangkit dan finish di urutan ke-6. Alpine kembali lanjutkan tren positifnya, dengan Pierre Gasly bawa tambahan 6 poin yang manfaatkan pit stop gratisan lewat virtual safety car untuk selesaikan balapan di urutan ke-7. Sama seperti Franco Colapinto yang sejatinya finish tepat di belakang Gasly, namun sayangnya dia harus turun ke posisi 10 usai dihukum penalti karena mengabaikan bendera kuning. Duo Racing Bulls juga kembali raih double poin dengan Liam Lawson dan Arvid Lindblad yang finish berurutan di posisi 8 serta 9. Total 7 pembalap gagal finish pada GP Catalunya, di mana salah satunya adalah Charles Leclerc yang lagi-lagi tidak mendapat poin dalam 2 race beruntun. Leclerc alami masalah hidrolik yang sebabkan power steeringnya mati pada akhir balapan yang terjadi tepat setelah mobil Antonelli mogok. Pada kualifikasi hari sebelumnya, Leclerc juga alami insiden dengan menabrak tembok di tikungan 5 yang disebabkan karena kesalahannya sendiri. Alex Albon sejatinya menyentuh garis finish, namun karena dia terpaut lebih dari 11 lap, maka Albon tidak bisa dikategorikan sebagai pembalap yang selesaikan balapan atau not classified. Albon malah seperti ikut balapan lemong karena mobilnya sempat masuk garasi untuk perbaikan kerusakan T-cam dan kemudian kembali ikut balapan ke sirkuit dengan gap yang sudah 11 lap jauhnya. Nico Hülkenberg apesnya tidak ketolong lagi karena dia gagal finish dengan penyebab yang absurd. Lawson yang melebar di tikungan 12 melontarkan gravel ke mobil Hülkenberg di belakangnya dan mengenai safety button di samping mobilnya yang otomatis langsung memutus kelistrikan di mobil Hülkenberg. Jadi, apa momen favorit kalian pada race Barcelona kemarin? Coba tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.